Jujur sebenarnya saya kurang tertarik untuk membahas persoalan hiruk-pikuknya soal keabsahan ijazah skripsi dari Pak Joko Widodo, ya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang selama sepekan ini kembali mencuat dan ditarik ke sana kemari, yang menurut saya juga merupakan isu-isu gorengan-gorengan politik yang dibesar-besarkan di sana sini, bahkan sekarang muncul analisis, katanya analisis font secara digital ya dalam konteks operating system itu dari seorang dosen ya. Saya tidak tahu dosen di mana, dan juga kabarnya adalah seorang alumni yang mentesiskan bahwa skripsi ijazah Pak Jokowi berdasarkan pada analisis digital tadi dipandang ya palsu ya. Dan ini sontak membuat banyak konten-konten yang muncul dan menjadikan itu sebagai sebuah basis argumentasi yang menurut mereka tambah mempertinggi tingkat kepercayaan bahwa, aha, memang ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan seorang yang media sosial ya, katakanlah di situ abang kita Ferdinand Utahayan yang juga hari ini adalah tercatat kalau tidak salah adalah seorang politisi PDIP, itu juga mengangkat hal ini. Saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi sebagai seorang alumnus ya yang pernah belajar di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada kurang lebih 8 tahunan, saya juga perlu angkat suara soal ini. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar meninggikan ya argumentasi kita, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, sekali lagi saya perlu sedikit menambah perbincangan ya, meramaikan perbincangan ini, paling tidak punya agenda tentang mengcounter ya atau menghadang isu-isu yang menurut saya tidak pada tempatnya lagi sebenarnya harus disuarakan. Karena kalau kita berbicara tentang data sejarah, tentang keaslian, keabsahan Pak Jokowi sebagai alumni dengan alumnus yang memegang gelar sebagai sarjana kehutanan dengan ijazah yang resmi, dan kemudian digoreng sana-sini dibawa ke ranah hukum untuk mempertanyakan keaslian ya. Saya kira sebenarnya kan ini tidak sulit lah bahwa dalam hukum kan selalu ada dua bukti atau lebih yang bisa meyakinkan. Yang jelas pernyataan UGM sebagai pemberi ya yang mengeluarkan ijazah itu cukup sudah ditanyakan dan ada statement-statement resmi yang dikeluarkan oleh pengurus katakanlah di situ pimpinan UGM yang mengatakan bahwa tidak ada keraguan terkait dengan bukti-bukti bahwa Pak Jokowi memang adalah alumnus dari UGM. Dan itu dikuatkan dengan bukti-bukti, foto-foto, dan kemudian ya kesaksian hidup dari teman-teman yang memang satu kelas begitu. Jadi ini kurang apa lagi ya. Kalau dulu ada analisis foto yang katanya bukan foto Pak Jokowi dan sebagainya, ya itu sudah lewat. Saya tidak mau mengambil perhatian di situ atau fokus pada hal itu. Kita coba ikut berirama dalam konteks analisis yang dilakukan oleh seorang ya Rismond kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa berdasarkan analisis ya digitalnya, analisis fontnya, analisis operating system mengatakan bahwa itu penggunaan font atau jenis huruf Time News Roman ya, yang dikatakan bahwa pada tahun 30-an, tahun 80-an dan di era 80-an hingga 90-an itu penggunaan New Time Font, Time News Roman itu belum familiar atau populer atau apa ya, belum digunakan dan sebagainya. Mari kita lihat ya data sejarah. Dalam analisis jenis font yang dilakukan ini menurut saya perlu kita kembalikan terlebih dahulu supaya publik paham benar ya bahwa jenis font Times New Roman ini pertama kali itu diluncurkan pada tahun 1932 ya. Jadi sekali lagi font ini Times New Roman ini di-launching untuk pertama kalinya pada tahun 1932 ya, dan ini berbeda jauh dari konteks 1980-an. Jadi jauh sebelumnya itu ya Anda bisa hitung sendiri ya,
32, 80 ya, ada sekitar berapa itu ya, 50-an atau 48 tahun yang lalu ya, huruf ini sudah, populer digunakan di seluruh dunia. Jadi kalau ada argumen yang mengatakan, untuk 80-an, 90 belum ada, ya saya kira ini perlu pantas untuk diragukan ya, data-data yang dimiliki. Jadi sekali lagi ya, jenis kalau analisis font times dan operating system-nya dibuat, dengan katakan bahwa tidak populer ataupun tidak ada, saya kira ini harus sekali lagi kita singkirkan dari benak kita ya, bahwa sekali lagi New Times Roman itu untuk pertama kali ya, diluncurkan tahun 1932, dirancang oleh seorang sarjana, seorang intelektual yang bernama Stanley Morrison ya, bersama dengan Victor Larden ya. Ini merupakan yang pencipta dari jenis font time New Roman ini yang sangat populer, yang diproduksi oleh salah satu perusahaan Monotype Corporation ya, seperti itu. Jadi kalau ada juga politisi-politisi elit-elit seperti siapa ini, Ferdinand, yang kemudian mengangkat isu ini seolah-olah memarakkan menyemarakkan isu-isu seperti ini, seolah-olah ya menurut saya nggak perlu lah gitu ya. Yang jelas pihak resmi alma mater UGM itu sudah menyatakan bahwa tidak ada, harusnya sudah selesai dalam perbincangan ini ya. Kalau sudah yang memberikan, yang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM dan sudah mengakukan itu adalah asli, itu adalah pegangan ya. Sebab bagaimanapun juga ini jangan-jangan bukan Pak Jokowi yang sedang diserang, tetapi UGM yang sedang diserang ya. Mau dilemahkan bahwa UGM itu adalah institusi pembohong dan sebagainya. Nah, inilah panggilan kami sebagai alma mater, alumnus dari UGM. Kami setelah diwisuda atau dalam proses wisuda itu disumpah ya, disumpah dalam pengertian dibacakan atau mengikrarkan untuk menjaga martabat ya, marwah UGM, sehingga sebagai seorang alumnus yang tercatat sebagai seorang alumnus UGM, saya harus masuk dalam isu seperti ini dan mengatakan bahwa semua upaya yang dilakukan untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah yang palsu dan skripsi yang palsu, saya kira itu harus dilawan ya. Jadi izinkan saya mengatakan bahwa setiap usaha-usaha untuk menggoreng hal seperti ini adalah upaya-upaya yang menurut saya upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mendudukkan isu ini pada track yang sebenarnya mudah saja dilalui. Pergi saja ke UGM, tanyakan, lihat semua proses data-datanya, dan semuanya akan selesai ya. Apalagi sekali lagi ya, penguatan pengabsahan dari skripsi, dari ijazah Pak Jokowi ini diperkuat oleh mereka-mereka saksi-saksi hidup, saksi-saksi sejarah ya. Jadi bukan hanya pimpinan-pimpinan UGM, tetapi mereka-mereka yang pernah duduk sebangku, berproses bersama, dan kemudian lulus bersama, sehingga semua upaya-upaya yang dilakukan saya kira itu gugur ya, layu sebelum berkembang, bukan partai politik.